bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linier. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Koefisien ialah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Adapun konstanta ialah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Notasi adalah sebuah fungsi secara umum seperti Y sama dengan F dikali X. Contohnya seperti pada PPT di atas, Y sama dengan F kali X sama dengan 5 ditambah 0,8X. Y merupakan fungsi X, besar kecilnya nilai Y tergantung pada fungsional terhadap nilai X. Y merupakan variabel dependen, 5 adalah konstanta, dan 0,8 adalah koefisien variasi X, dan X adalah variabel independen. Fungsi linier atau fungsi berderajat ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap fungsi persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Dui koordinat dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linier yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1, Y1, dan X2, Y2, maka rumus persamaan liniernya bisa kita lihat pada PPT di atas. Cara koordinat lereng apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1, dan lereng garisnya B, maka persamaan liniernya adalah bisa kita lihat pada PPT di atas. Cara penggal lereng. Sebuah persamaan linier dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada suatu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka persamaan liniernya adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sebagai penggal dan B sebagai lerengnya. Contoh soalnya, andaikan penggal dan lereng garis Y sama dengan F kali X, masing-masing adalah 2 dan 0,5, maka persamaan liniernya adalah Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Cara dui penggal. Sebuah persamaan linier dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0, maka persamaan liniernya adalah bisa kita lihat pada PPT di atas, di mana A sebagai penggal vertikal dan C sebagai penggal horizontal. Akar-akar persamaan linier. Pencarian akar-akar persamaan linier dapat dilakukan melalui 3 macam cara. Yang pertama ada cara substitusi, yang kedua cara eliminasi, dan yang terakhir cara determinan. Fungsi permintaan dan penawaran. Teori permintaan, jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong peningkatan permintaannya.
Sedangkan teori penawaran, jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Adapun keseimbangan pasar, suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu QD sama dengan QS. Secara grafik, keseimbangan ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Adapun pengaruh pajak, jika suatu barang dikenakan pajak, maka harga jual akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Di sini ada beberapa rumus untuk persamaan penawaran sebelum pajak. Maka sesudah pajak menjadi beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, beban pajak yang ditanggung oleh produsen, dan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Pengaruh subsidi, jika suatu barang diberikan subsidi, maka harga jual barang tersebut turun dan jumlah barang yang diminta akan meningkat sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Adapun beberapa rumus untuk pengaruh subsidi. Yang pertama, persamaan penawaran sebelum subsidi. Maka sesudah pajak menjadi, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, dan jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah.